wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kota maupun Kabupaten seluruh Indonesia atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berkesempatan hadir pada sore hari ini, beserta segenap hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat bertemu secara virtual dalam sesi diskusi sehubungan dengan Beasiswa Indonesia Maju Program Persiapan Sarjana Angkatan 2 tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, Kemendikbudristek telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan manajemen talenta nasional. Adapun salah satunya adalah diluncurkannya Beasiswa Indonesia Maju, baik beasiswa bergelar dan beasiswa non-gelar. Dalam BIM Program Persiapan Sarjana Angkatan 2 tahun 2022 merupakan program beasiswa yang diberikan kepada peserta didik berprestasi kelas 11, jenjang SMA, SMK, MA, dan sederajat untuk berkesempatan memperoleh akses pendidikan di S1 di perguruan tinggi luar negeri unggul dunia. Program ini telah dibuka sejak pertengahan bulan Mei tahun 2022 dan rencananya akan ditutup pada 31 Mei tahun 2022. Oleh karena itu, masih ada kesempatan bagi anak-anak sekalian untuk mendaftarkan diri menjadi salah satu penerima BIM Program Persiapan Sarjana Angkatan 2 ini. Program persiapan yang dimaksud bertujuan memberikan pembinaan bagi peserta didik yang dinyatakan lolos memperoleh pembinaan akademik berupa bahasa Inggris, SAT, sedangkan non-akademik diberikan pembinaan yang terkait untuk memperkaya portofolio anak-anak dalam apply ke PTUD. Untuk itu, kami mengundang anak-anak yang memiliki prestasi untuk segera mendaftarkan diri. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kalian untuk mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan di perguruan tinggi unggul dunia. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan informasi yang komprehensif dan bermanfaat dalam proses pendaftaran beasiswa. Atas nama panitia, kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal kurang berkenan. Akhir kata, selamat berjuang dan semoga kesuksesan senantiasa menyertai setiap langkah anak-anakku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adikku sekalian, sobat prestasi dimanapun berada, pesan dari Ibu Rani, jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih cita-cita, mewujudkan impian adik-adik sekalian untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi luar negeri unggul dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan sesi diskusi ini merupakan seri lanjutan diskusi sehubungan dengan diluncurkannya program Beasiswa Indonesia Maju, program persiapan untuk sarjana perguruan tinggi luar negeri. Jadi sebelumnya telah dilaksanakan sosialisasi secara bertahap, kemudian informasi termasuk sudah pendaftaran. Jadi Bapak Ibu masih ada waktu yang masih sangat cukup untuk dapat mempersiapkan anak-anak kita, adik-adik kita, untuk menjadi salah satu penerima Beasiswa Indonesia Maju, program persiapan sarjana yang nantinya akan diprioritaskan untuk menjadi peserta atau mahasiswa di perguruan tinggi terbaik dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimak diskusi, nanti akan dipandu oleh moderator. Saya akan perkenalkan dan sekaligus menyerahkan waktu kepada yang terhormat Ibu Marista Sinaga. Pada Ibu Marista, dipersilakan. Oke, terima kasih. Selamat sore Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan, dari sekolah MA, SMA, SMK, dan juga pendidikan khusus. Terima kasih telah bergabung untuk tanya jawab program Indonesia Maju, program persiapan sarjana. Bapak dan Ibu, kita akan langsung saja mulai. Banyak yang bertanya-tanya seperti apa programnya.
Oke, tidak ada suara. Oke, boleh kita cek lagi apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sudah jelas. Terima kasih untuk responnya. Nah, jadi banyak yang bertanya-tanya terkait dengan di mana pendaftarannya, kemudian apa persyaratannya, dan seperti apa program Beasiswa Indonesia Maju. Langsung saja Mas Habib, langsung kami persilakan untuk menyampaikan paparan singkat terkait dengan program Beasiswa Indonesia Maju. Kepada Mas Habib dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Maris. Saya mohon izin untuk share screen ya, Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Kakak Admin. Ini mohon izin Bapak Ibu, saya nanti dibantu oleh Kak Admin untuk share screen. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, Kepala Dinas Provinsi di seluruh Indonesia, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah atau perwakilan dari sekolah SMA, SMK, dan pendidikan khusus di seluruh Indonesia. Dan mohon izin Bu Rani, hari ini saya memandu untuk sesi Q&A ya, tanya jawab Beasiswa Indonesia Maju. Sama seperti yang tadi Pak Kadek sudah sampaikan bahwa saat ini kita masuk ke seri lanjutan dari sosialisasi Beasiswa Indonesia Maju, baik itu program persiapan S1 luar negeri maupun program bergelar S1 dan S2 baik dalam maupun luar negeri. Hari ini kita akan memasuki sesi tanya jawab atau Q&A Beasiswa Indonesia Maju khusus untuk program persiapan S1 luar negeri. Ya. Nah, nanti kita akan di sini akan banyak menggali informasi lagi gitu ya terkait dengan program persiapan S1 luar negeri itu seperti apa. Gitu. Jadi memang kalau seandainya memang hari ini Bapak Ibu ada pertanyaan seputar program persiapan S1 luar negeri, silakan ditanyakan di forum ini. Dan bagi yang mungkin ada pertanyaan di luar dari program persiapan, mungkin yang mau S2 atau S1 tanpa melalui program persiapan, boleh nanti ditanyakan di forum selanjutnya gitu ya, karena kita akan juga membuka forum sosialisasi juga untuk yang program bergelar program S1, S2 baik dalam maupun luar negeri tanpa melalui program persiapan. Gitu. Jadi untuk yang hari ini, sore ini kita akan fokus ke program persiapan terlebih dahulu. Gitu ya Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya kita langsung masuk ke kontennya saja Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan coba rangkum sekilas mengenai apa yang sudah tempo lalu kita diskusikan bersama di forum sosialisasi. Sekilas saja, nanti kita akan banyak di forum Q&A atau pertanyaan. Dan sebenarnya informasi mengenai Beasiswa Indonesia Maju jalur program persiapan S1 luar negeri ini sebenarnya juga bisa Bapak Ibu dapat di ini ya, laman Beasiswa Indonesia Maju ya. Nanti bisa dicatat linknya, atau Bapak Ibu bisa juga mengunjungi website Pusat Prestasi Nasional. Di situ ada menu beasiswa, nanti bisa diklik di sana. Bapak Ibu bisa mendownload atau ini ya, mendapatkan materi dari buklet Beasiswa Indonesia Maju untuk yang program persiapan tentunya. Gitu. Baik, mohon di next Bapak Ibu tim admin. Baik, terima kasih banyak. Nah, ini sebenarnya kita mengundang seluruh peserta didik berprestasi untuk program S1 luar negeri. Ini kita spesialkan bagi putra-putri terbaik di Indonesia yang sudah berprestasi, baik berprestasi melalui ajang talenta. Nanti kita akan bahas bersama ajang talenta itu apa saja.
gitu. Terus kemudian dan juga bagi peserta didik berprestasi non ajang talenta atau yang tidak melalui ajang kompetisi atau festival atau non kompetisi yang lain. Jadi kita akan berikan program persiapan untuk seluruh peserta didik berprestasi, baik yang dari ajang talenta yang pusat prestasi nasional selenggarakan maupun yang tidak diselenggarakan oleh pusat prestasi nasional. Begitu. Jadi mari bersama-sama kita wujudkan mimpinya, mimpi adik-adik semuanya, Bapak Ibu, putra-putri terbaik di sekolahnya atau di kabupatennya atau di provinsinya untuk bisa berkuliah S1 di luar negeri. Gitu. Nah, kita akan highlight sekilas ya tentang program Beasiswa Indonesia Maju itu apa gitu ya. Program Beasiswa Indonesia Maju adalah program bagi peserta didik atau lulusan berprestasi yang berkeinginan melanjutkan studi di perguruan tinggi impian, baik di dalam maupun luar negeri. Program ini terdiri dari program beasiswa non-gelar atau non-degree yang kita sebut program persiapan S1 luar negeri, dan program bergelar yaitu program beasiswa S1 dan S2 baik dalam maupun luar negeri. Jadi kita di Beasiswa Indonesia Maju ini ada dua kategori besar ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon nanti dicermati, misalnya Bapak Ibu mau daftar di program S1 luar negeri persiapan maksudnya gitu ya. Jangan sampai nanti salah ini ya Bapak Ibu ya, salah mendaftar ya. Nanti akan ada dua kolom pendaftaran, dua laman pendaftaran. Jadi nanti harap diperhatikan jangan sampai salah mendaftar begitu. Nah, secara umum Beasiswa Indonesia Maju adalah beasiswa yang diberikan untuk anak peserta didik berprestasi untuk bisa berkuliah di jenjang selanjutnya. Dengan visi menciptakan talenta-talenta kelas dunia untuk membangun sektor prioritas negara di tahun 2045, ini Beasiswa Indonesia Maju ingin menghasilkan sebanyak mungkin talenta Indonesia yang bisa memegang peran strategis di institusi global yang relevan untuk sektor prioritas Indonesia. Misalnya, putra-putri Bapak Ibu di sini ada yang mungkin bercita-cita menjadi sekjen PBB misalnya seperti itu. Nah, dengan Beasiswa Indonesia Maju ini kita ingin memberikan seluas-luasnya kesempatan bagi mereka semua peserta didik berprestasi, adik-adik kita untuk bisa berkuliah baik di dalam maupun di luar negeri, program sarjana gitu. Dan yang kedua, kita juga ingin mencetak pemimpin yang dapat membawa institusi sektor prioritas Indonesia bisa unggul di tingkat dunia. Siapa tahu Bapak Ibu ingin ada peserta didiknya yang ingin misalnya membawa salah satu BUMN kita misalnya gitu ya bisa bersaing di tingkat global gitu, atau mau juga mendirikan startup misalnya gitu ya yang juga bisa bersaing di tingkat global. Itu kita ingin mewujudkan mimpi dari putra-putri terbaik di Indonesia, putra-putri berprestasi, bertalenta di seluruh negeri. Begitu. Kemudian selanjutnya boleh di next. Nah, Beasiswa Indonesia Maju ini karena tadi diperuntukkan untuk peserta didik berprestasi, kita mengakui, merekognisi berbagai bentuk prestasi peserta didik. Sekali lagi, berbagai bentuk prestasi peserta didik. Apa sih sebenarnya yang prestasi yang diakui? Tadi kan ada berbagai bentuk prestasi yang seperti apa yang diakui Pusat Prestasi Nasional atau Beasiswa Indonesia Maju ini. Gitu. Yang pertama, kita mengakui prestasi di bidang sains, riset, teknologi, dan inovasi. Kemudian bidang yang selanjutnya ada seni, bahasa, dan literasi. Yang selanjutnya program bidang vokasi dan kewirausahaan. Dan yang terakhir adalah olahraga dan kesehatan jasmani. Gitu. Dan bagi peserta didik berprestasi di berbagai bidang ini, tidak hanya yang dari ajang talenta yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, tapi juga yang berasal penyelenggaranya yang berasal dari ajang atau non ajang di luar Pusat Prestasi Nasional. Misalnya Bapak Ibu di sini ada yang peserta didiknya adalah putra putrinya dia juara SEA Games misalnya kemarin ya, ada yang ikut SEA Games, kemudian wah ini tidak diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional tapi diselenggarakan oleh global gitu ya. Nah, ini boleh didaftarkan di
beasiswa Indonesia Maju. Tapi ada ininya ya, ada syaratnya ya Bapak Ibu. Nanti harus mengikuti proses kurasi gitu. Jadi di situ ada ya di bagian bawah ini ada notes-nya. Bagi prestasi di luar dari pusat prestasi nasional harus melalui kurasi. Nah, kemudian untuk yang ajang Pusprestas ini juga termasuk ajang yang diselenggarakan oleh satuan lain di bawah Kemendikbudristek yang telah dialih tugaskan ke Pusat Prestasi Nasional mulai tahun 2020. Misalnya Bapak Ibu dulu mungkin mengenal atau adik-adik mungkin mengenal dulu ada OSN gitu ya atau U2SN gitu. Atau lomba-lomba yang sebelum ada Pusat Prestasi Nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek ini boleh didaftarkan di ajang Pusat Prestasi Nasional gitu. Untuk yang di luar dari Pusat Prestasi Nasional atau ini ya di satuan lain yang di bawah Kemendikbudristek yang telah dialih tugaskan ke Puspresnas ini nanti wajib melakukan kurasi gitu. Nanti proses kurasinya seperti apa kita akan jelaskan nanti. Kemudian selanjutnya, nah ini dia kurasi talenta. Nah apa sih sebenarnya yang dimaksud kurasi talenta? Jadi kita ingin di kurasi talenta ini kita ingin mengidentifikasi, menilai, menyimpulkan dan memberikan pengakuan resmi dari Kemendikbudristek tentunya kepada suatu ajang talenta maupun non ajang talenta bagi peserta didik berprestasi, dan kita juga ingin merekognisi peserta didik berprestasi ini sendiri gitu. Jadi di samping ajang talentanya yang dikurasi tapi juga peserta didiknya yang dikurasi gitu. Nah, kemudian hasil kurasi ini akan masuk ke pencatatan Pusat Prestasi Nasional dan menjadi bagian dari program manajemen talenta. Nah, ini prosesnya seperti ini. Jadi nanti peserta didik yang ingin mengikuti beasiswa Indonesia Maju mendaftar ke beasiswa Indonesia Maju dulu tentunya, melengkapi semua berkas yang dibutuhkan, nanti kemudian silahkan disubmit. Nah, di waktu yang bersamaan pendaftar harus mendaftarkan sertifikatnya atau prestasinya di laman kurasi. Nah, di sini nanti akan kita informasikan laman kurasinya ada di mana gitu. Nah, kemudian setelah kita melakukan seleksi administrasi atau dalam rangka melakukan seleksi administrasi, nanti kita akan cek dokumen-dokumen di beasiswa Indonesia Maju, kelengkapannya, kevaliditasnya, gitu, kevalidannya. Nanti kita akan cek panitia. Kemudian bagi yang berkas-berkasnya valid dan lengkap, kita akan lanjutkan proses kurasi talenta. Nah, baru nanti Bapak Ibu peserta didiknya akan mendapatkan sertifikat pengakuan kurasi atau surat keputusan pengakuan prestasi, begitu kira-kira. Kemudian selanjutnya, nah ada 3 instrumen kurasi berbeda untuk diisi peserta didik berdasarkan tipe prestasi. Yang pertama, kurasi ajang kompetisi talenta. Ini setiap peserta didik yang mungkin ikut lomba atau ikut kompetisi di luar dari Pusat Prestasi Nasional, gitu ya, misalnya ya tadi yang saya sebutkan, misalnya ikut SEA Games atau ASEAN Games gitu ya, atau Piala Dunia misalnya gitu, atau misalnya ikut kompetisi internasional di bidang riset gitu ya, atau mungkin banyak contoh yang lain di luar sana gitu, yang sifatnya kompetisi ini nanti bisa didaftarkan. Gitu. Terus kemudian yang kedua ada kurasi ajang non kompetisi yang sifatnya tidak berkompetisi satu sama lain, gitu ya. Bisa berbentuk pameran atau festival, misalnya Bapak Ibu peserta didiknya ada yang ikut pameran kewirausahaan misalnya gitu, atau pameran penelitian gitu. Nah, di situ hanya pameran tapi ada rekognisi prestasi di situ, misalnya pameran terbaik gitu ya, atau ini ya, bukan pameran terbaik, maksudnya ada booth terbaik misalnya seperti itu. Nah, ini silahkan bisa didaftarkan di kurasi, atau misalnya peserta terfavorit misalnya seperti itu gitu ya. Nah, itu juga bisa didaftarkan di kurasi talenta. Kemudian yang ketiga, dan itu termasuk ke dalam kurasi ajang non kompetisi. Jadi sifatnya tidak ada kompetisi satu sama lain, tapi ada rekognisi penghargaan gitu yang diberikan dari penyelenggara kepada peserta spesial gitu ya. Terus kemudian
yang ketiga ini ada kurasi non ajang talenta, gitu ya, yang sifatnya tidak ada ajangnya, gitu, tidak ada spesifik ajangnya. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu peserta didiknya atau putra putrinya ini dia ikut ini ya, misalnya ikut menanam mangrove misalnya gitu ya, ikut menanam mangrove dengan bibir pantai terpanjang gitu. Kemudian ini direkognisi sebagai prestasi dari Museum Rekor Indonesia gitu, telah memecahkan muri. Nah, ini bisa didaftarkan. Di situ tidak ada ajangnya, tapi direkognisi oleh lembaga-lembaga yang memang punya ini ya, punya kemampuan atau punya wewenang untuk melakukan rekognisi prestasi. Ini bisa didaftarkan di kurasi non ajang talenta. Atau misalnya Bapak Ibu peserta didiknya dapat penghargaan dari YouTube sebagai YouTuber berprestasi, dapat platinum misalnya gitu ya. Nah, itu juga bisa didaftarkan di prestasi non ajang talenta gitu Bapak Ibu. Jadi kita akan mencoba untuk mengenali prestasi dari semua bentuk prestasi yang Bapak Ibu atau peserta didik, adik-adik semuanya raih. Gitu. Kemudian selanjutnya, bagaimana proses beasiswa Indonesia Maju? Nah, ini untuk program non-gelar, kita akan memberikan program persiapan S1 luar negeri. Kemudian, apa sih yang ada di program persiapan S1 luar negeri ini dan tujuannya apa? Nah, kita sebenarnya ingin mencoba untuk mempersiapkan peserta didik berprestasi agar bisa diterima di PTLN, perguruan tinggi luar negeri top dunia. Nah, nanti kita akan berikan sasarannya, Bapak Ibu bisa melihat PTLN top dunia, perguruan tinggi luar negeri top dunia ini apa saja sih sebenarnya yang masuk kriterianya beasiswa Indonesia Maju. Bapak Ibu bisa lihat nanti di buku pedoman atau buklet yang ada di website beasiswa Indonesia Maju. Gitu. Nah, nanti sasarannya untuk yang program persiapan S1 luar negeri ini adalah peserta didik berprestasi kelas 11 tahun ajaran 2021-2022, jenjang SMA, SMK, MA sederajat. Jadi perlu perlu dikunci ya Bapak Ibu ya. Ini hanya untuk peserta didik berprestasi kelas 11 ya, kelas 11 tahun ajaran 2021-2022 gitu. Nah, ini bagi Bapak Ibu nanti silakan diberikan pengumuman mungkin di sekolahnya atau mungkin di forum ini di channel YouTube mungkin ada orang tua atau peserta didik juga yang juga menyaksikan. Silakan diinformasikan ke peserta didiknya untuk mendaftar di beasiswa Indonesia Maju bagi yang kelas 11 begitu. Kemudian selanjutnya, nah kriterianya seperti apa? Nah ini kriteria dan persyaratan beasiswa Indonesia Maju. Nah kriterianya warga negara Indonesia, peserta didik kelas 11 tahun ajaran 2021-2022 tentunya punya prestasi gitu. Kemudian untuk yang prestasi ajang talenta dan non ajang talenta di luar dari pusat prestasi nasional ini wajib mendaftarkan diri di kurasi. Terus memiliki integritas kebangsaan sebagai pelajar Pancasila, memiliki kefasihan bahasa Inggris atau bahasa asing lain sesuai negara tujuan studi. Ini kalau bahasa asing lainnya ini sifatnya opsional ya Bapak Ibu ya. Gitu. Yang paling penting adalah fasih dalam bahasa Inggris gitu. Nah, terus tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lainnya, terutama beasiswa program persiapan, dan nanti ketika misalnya S1 luar negeri ini tidak mendapatkan beasiswa dari sumber pendanaan yang lain begitu. Kemudian bagi penyandang disabilitas wajib menyertakan jenis kekhususannya. Mungkin di sini ada beberapa dari peserta didik dari ini ya pendidikan khusus ya. Ini silahkan nanti menyertakan jenis kekhususan dari spesialis atau dokter ahli yang sesuai dengan kegunaannya. Nah, yang paling penting adalah mengisi profil diri pada formulir pendaftaran online di laman pusatprestasiNasional.kemdikbud.go.id /beasiswa Indonesia Maju. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, persyaratan yang harus dikumpulkan ini tidak banyak.
Jadi seharusnya bisa dilengkapi dengan mudah. Dan ini dokumennya kan sebenarnya dokumen yang sudah peserta didik punya ya secara umum. Yang pertama, salinan identitas diri, bisa KTP, bisa KK, bisa paspor. Gitu. Kemudian salinan kartu pelajar atau seandainya misalnya ada peserta didik yang aduh kartu pelajarnya hilang misalnya gitu ya. Ini tetap bisa mendaftar. Tapi dengan melampirkan surat keterangan pengganti kartu pelajar dari kepala sekolah gitu ya, yang mengeluarkan harus kepala sekolah gitu. Terus kemudian salinan transkrip nilai rapor kelas 10 semester 1 hingga semester terbaru. Karena sekarang ini mungkin ada beberapa sekolah yang belum mengumumkan ini ya, nilai rapor, belum mengeluarkan nilai rapor semester genap ya. Jadi tidak apa-apa yang belum mengeluarkan rapor semester genap ini bisa melampirkan yang semester ganjil untuk yang kelas 11 gitu. Nah, kemudian salinan bukti prestasi dan sertifikat berupa prestasi pada ajang yang diselenggarakan atau dikeluarkan oleh Pusat Prestasi Nasional atau yang telah dikurasi. Gitu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu kalau yang dari kurasi ya, yang wajib membutuhkan kurasi, sertifikatnya bisa diupload dulu, diunggah dulu di laman beasiswa. Nah, nanti silahkan mendaftar. Nah, nanti Bapak Ibu tidak perlu menunggu hasil dari kurasinya, itu nanti kita akan tetap proses bagi yang dokumennya lengkap tentunya ya. Jadi pastikan saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan ini lengkap dan valid. Gitu. Bagi yang lengkap dan valid, kita akan proses kurasinya dan hasilnya akan kita umumkan kemudian, gitu ya. Jadi bukan ketika di periode pendaftaran, gitu. Nah, kemudian salinan tes bahasa Inggris berupa hasil sertifikat tes resmi TOEFL, IELTS atau Duolingo English Test yang sifatnya gratis. Gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang peserta didiknya mungkin belum mengambil tes TOEFL atau IELTS, gitu ya. Ini dan kesulitan untuk mendapatkan ini hasilnya, boleh melampirkan Duolingo English Test yang sifatnya gratis. Gitu. Kemudian hasil sertifikat bahasa asing lainnya sesuai dengan negara tujuan studi. Jika punya, gitu ya. Kalau tidak punya, tidak masalah. Gitu. Jadi kemudian membuat surat pernyataan kesanggupan bermaterai dan persetujuan orang tua bermaterai. Karena nanti selama beberapa bulan, selama nanti satu periode gitu, itu kita akan memberikan pembinaan untuk program S1 luar negeri. Jadi dibutuhkan surat persetujuan orang tua, bermaterai, dan kesanggupan mengikuti program pembinaan. Nah, nanti teman-teman di situ akan dibina secara penuh untuk bisa mendapatkan LOA namanya, gitu, Letter of Acceptance di perguruan tinggi luar negeri. Gitu. Nah, yang terakhir tentunya ini harus ada IC pendaftaran beasiswa Indonesia Maju dalam bahasa Inggris. Formatnya seperti apa? Bisa dilihat di buklet S1 luar negeri. Gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini nih yang ditunggu-tunggu, program pembinaan itu seperti apa sih sebenarnya di beasiswa Indonesia Maju? Nah, ada 3 jenis pembinaan, gitu ya. Yang pertama adalah program pengayaan akademik. Nanti Bapak Ibu peserta didiknya yang lolos tahap pembinaan ini akan mendapatkan kursus persiapan tes SAT atau ACT untuk keperluan ini ya, untuk keperluan administrasi yang mungkin nanti akan dibutuhkan ketika peserta didiknya mendaftar. Gitu. Kenapa mungkin? Karena ada yang memang mensyaratkan tes SAT, ACT, ada yang tidak. Gitu. Tapi kita akan fasilitasi. Kemudian selanjutnya ada kursus persiapan tes TOEFL atau IELTS, gitu ya. Nanti dan termasuk nanti tesnya juga gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, aduh nanti tesnya gimana, kan bayarnya mahal biasanya gitu ya. Tidak perlu khawatir karena nanti kita akan berikan kursus dan juga tes TOEFL atau IELTS-nya gitu. Kemudian ada program penguatan pengayaan talenta non akademik. Nah, ini tujuannya adalah kita ingin memperkuat portofolio pengalaman peserta didik di luar ruang kelas gitu ya, supaya bisa misalnya teman-teman nanti kan akan menulis essay ya ketika teman-teman nanti mendaftar di perguruan tinggi di luar negeri. Nah, ini kita akan bantu melalui program pengayaan talenta. Jadi teman-teman nanti akan bisa beraktivitas di luar kelas dan nanti kita akan memberikan pembinaan untuk gitu. Yang ketiga, ini ada program college counseling. Jadi
nggak usah khawatir, aduh nanti saya bingung, nanti gimana daftarnya, saya masih bingung nih mau ngambil jurusan apa, saya prestasinya misalnya olahraga, gitu. Nah, jangan khawatir, nanti kita akan berikan program konsultasi yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam proses persiapan dalam rangka pendaftaran ke perguruan tinggi luar negeri tujuan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kita akan semuanya sediakan dan juga kita akan dampingi sampai peserta didiknya diterima di perguruan tinggi top dunia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya. Nah, ini lingkup pembiayaannya seperti tadi sudah disampaikan, ini ada biaya kursus, persiapan tes TOEFL IELTS atau bahasa lain mungkin kalau memang ada. Kemudian ada biaya tes TOEFL IELTS bahasa asing lainnya juga kalau memang dibutuhkan dan diwajibkan oleh perguruan tinggi luar negeri top dunianya. Biaya kursus persiapan tes SAT, ACT gitu. Termasuk tesnya juga. Kemudian ada biaya dokumen penerjemah tentunya. Ini biaya dokumen penerjemah ini dokumen pendaftaran yang membutuhkan penerjemah tersumpah. Jadi nanti ada beberapa yang misalnya transkrip nilai misalnya gitu ya, atau dokumen-dokumen lain yang memang menjadi persyaratan atau rapor misalnya gitu ya, yang menjadi persyaratan di luar negeri dan harus ada harus ada translation-nya gitu. Jadi nanti kita akan berikan biaya penerjemah dokumen tersumpah. Gitu. Terus kemudian ini ada biaya konselor pendidikan, termasuk ini ya tadi disebutnya college counseling ya. Ini kita akan dapat, kita akan berikan bagi peserta didik yang lolos tahap pembinaan. Ada biaya pendaftaran ke perguruan luar negeri tujuan. Termasuk biaya pendaftarannya kita akan berikan juga. Nanti kita akan berikan beberapa kesempatan ya bagi peserta didik untuk tidak hanya mendaftar di satu perguruan tinggi luar negeri tujuan, tapi bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk jumlahnya kita akan informasikan kemudian. Jadi, jangan khawatir kalau seandainya, kalau nanti saya daftar ke Harvard misalnya gitu, tapi nanti kalau nggak lolos gimana? Tidak apa-apa, karena nanti kita akan berikan beberapa kali kesempatan di perguruan tinggi yang berbeda. Gitu. Nah, kemudian ada biaya program pengayaan talenta non-akademik yang sifatnya di luar kelas, tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai, selanjutnya. Nah, mengenai alur pendaftaran. Jadi, alur pendaftaran beasiswa Indonesia Maju, nanti untuk program persiapan tentunya ini Bapak Ibu atau peserta didik, adik-adik semuanya ini bisa melakukan pendaftaran, mengunggah semua persyaratan pendaftaran, pastikan dokumennya terunggah dan valid ya, gitu, sesuai dengan persyaratan. Kemudian akan ada proses kurasi, kemudian ada seleksi administrasi, ada pengumuman seleksi administrasi dan lanjut seleksi interview atau wawancara, kemudian ada pengumuman seleksi substansi atau wawancara, gitu. Nah, untuk pendaftarannya tadi ya sudah difoto atau di screenshot di Pusat Prestasi Nasional / beasiswa strip Indonesia Strip Maju. Bapak Ibu kalau susah, saya tadi belum sempat screenshot, bisa dicari di Google gitu ya. Ketik saja beasiswa Indonesia Maju, di situ sudah ada sudah ada lamannya, atau bisa kunjungi Pusat Prestasi Nasional menu beasiswa gitu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengunggah di situ. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk komponen pembiayaan di S1-nya ya. Gitu. Jadi mohon perhatiannya Bapak Ibu, ini di S1-nya nanti akan diberikan dana SPP. Jadi jangan khawatir, program ini tidak hanya program persiapan saja, tapi juga termasuk program S1-nya. Kalau nanti setelah kita evaluasi, nanti akan ada seleksi lagi. Jadi setelah nanti Bapak Ibu peserta didiknya masuk ke dalam program persiapan, tahap pembinaan maksudnya gitu ya. Nah, nanti setelah itu akan kita review, kita seleksi, kemudian dapat beasiswanya untuk program S1 gitu. Jadi programnya akan terintegrasi sebenarnya gitu. Jadi untuk yang beasiswa S1, Bapak Ibu nanti peserta didiknya gitu ya, adik-adiknya atau putra-putrinya ini bisa mendapatkan komponen dana pendidikan dan biaya pendukung. Dana pendidikan
Dana SPP itu kita akan tanggung, gitu ya, termasuk dana pendaftaran, dana tunjangan buku, dan dana bantuan skripsi. Ini untuk yang biaya pendidikan. Tapi gimana dong kalau tempat tinggalnya? Masa kuliah di luar negeri nggak disupport ininya ya, di biaya di luar pendidikan, misalnya biaya hidup atau biaya tempat tinggal gitu. Nah, jangan khawatir karena kita juga akan berikan biaya pendukung lain, gitu ya. Yang pertama ada dana transportasi selama ini ya, pulang pergi ya, gitu. Jadi ke negara tujuan. Terus termasuk juga dana aplikasi visa di luar negerinya, di negara mana tergantung negara tujuan. Kemudian termasuk dana asuransi kesehatan, dana kedatangan, dana hidup bulanan, termasuk biaya tempat tinggalnya di situ juga, dan dana keadaan darurat. Jadi jangan khawatir, di luar negerinya nanti kita akan dampingi dan kita akan tanggung. Gitu. Untuk ya selama program S1 di luar negeri atau dunia. Selanjutnya, nah ini lini masa pendaftarannya harap diperhatikan Bapak Ibu. Pendaftarannya akan kita buka sebenarnya ini karena mungkin ada beberapa Bapak Ibu di sini kepala sekolah atau dinas provinsi yang mungkin kemarin sempat terlewatkan gitu ya tentang sosialisasi. Penutupan pendaftarannya di tanggal 31 Mei 2022. Jadi mohon Bapak Ibu segera melengkapi atau segera mempersiapkan berkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran beasiswa gitu ya. Dilengkapi sebelum tanggal 31 Mei gitu ya. Kita akan kunci di tanggal 20, di jam 23.59. Nah, apakah ada perpanjangan Min gitu ya? Apakah ada perpanjangan ya? Aduh, waktunya belum sempet nih gitu ya. Nah, nanti untuk perpanjangan kita belum bisa jawab sekarang gitu ya. Nanti diikuti saja media sosialnya Pusat Prestasi Nasional. Nanti kalau memang ada perpanjangan kita akan informasikan melalui kanal media sosial Pusat Prestasi Nasional. Tapi jika tidak, harap semuanya sudah melakukan submisi di tanggal 31 Mei 2022. Begitu. Karena sampai saat ini kita masih on schedule, berarti sesuai timeline yang ada tertera di laman pendaftaran, di lini masa sekarang. Gitu. Nah, kemudian kita akan melakukan seleksi administrasi 1 sampai 17 Juni, kemudian 18 Juninya pengumuman, 20 sampai 29 Juninya seleksi substansi dan wawancara, selanjutnya ada pengumuman hasil, dan 1 Juli sudah mulai tahap pembinaan, gitu ya. Ini sekali lagi jika nanti kita tidak ada perubahan jadwal. Nanti untuk perubahan jadwal lebih lanjut, jika memang ada, nanti kita akan informasikan sesegera mungkin di laman Beasiswa Indonesia Maju dan kanal media sosial Pusat Prestasi Nasional. Jadi pantengin terus Pusat Prestasi Nasional, gitu ya. Baik, kita bisa dijumpai di Instagram dan juga Twitter, gitu ya. Silakan Bapak Ibu yang mungkin juga pengguna Twitter, gitu ya, bisa menanyakan di sana. Gitu. Kemudian nah, sepertinya sudah habis ya materinya. Baik, sepertinya sudah habis materi Q&A ya. Ini sebenarnya hanya highlight. Saya tadi janjinya sepertinya sebentar, tapi mohon maaf karena sepertinya agak lama, tapi tidak apa-apa. Karena moga-moga penjelasan yang tadi bisa merangkum semua pertanyaan yang mungkin masih masih muncul di benak Bapak Ibu atau mungkin adik-adik semuanya. Jika memang ada pertanyaan lebih lanjut, nanti akan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Bu Maris. Silakan Bu Maris. Oke, terima kasih Mas Habib. Nah, Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah atau guru pembina dan adik-adik semua, coba kembali Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan kembali coba mengecek database apakah ada siswa kelas 11. Jadi siswa kelas 11 yang berprestasi, yang meraih medali emas, perak, perunggu pada lomba, baik itu yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional ataupun yang di luar Pusat Prestasi Nasional. Apabila ada, maka kami mengundang Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan untuk menginformasikan kepada siswa tersebut bahwa siswa tersebut memiliki kesempatan
untuk mengikuti program persiapan agar berkuliah di luar negeri. Demikian juga Bapak dan Ibu dari sekolah, mohon dicek juga database-nya. Apakah ada siswa-siswa berprestasi dari tahun 2019 hingga sekarang dan posisinya duduk di kelas 11. Demikian juga untuk adik-adik semua. Nah, kita akan mulai ke tanya jawab. Oke, tanya jawabnya silahkan Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan, dari sekolah, dan juga adik-adik. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Untuk jadwalnya, tadi registrasi akan ditutup pada tanggal 31 Mei. Jadi masih ada beberapa hari adik-adik mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, pertanyaannya silakan. Oke, banyak yang bingung terkait dengan kurasi. Jadi Bapak dan Ibu, jadi proses kurasi itu sudah dijelaskan oleh tadi Mas Habib, itu adalah proses pengakuan untuk lomba-lomba atau non-ajang yang bukan diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Jadi cara pengisiannya, jadi kita fokus untuk beasiswa Indonesia Maju program persiapan, yang terkhusus untuk anak-anak siswa kelas 11 itu ya. Nah, jadi silakan dulu mendaftarkan di laman, boleh teman-teman admin boleh disampaikan di chat laman pendaftarannya. Jadi silakan diisi dulu datanya di laman pendaftaran. Bagi adik-adik yang memiliki sertifikat di luar Pusat Prestasi Nasional juga mengisi laman kurasi. Jadi dua-duanya diisi, jadi laman pendaftaran diisi dan laman kurasi diisi. Nah, teman-teman admin boleh juga di-share laman kurasi. Itu dia ya. Jadi untuk sesi kali ini tadi kita fokus dulu untuk beasiswa Indonesia Maju untuk program persiapan program sarjana, yaitu khusus untuk adik-adik kita kelas 11. Oke, silakan bagi adik-adik ada yang ingin bertanya, bagi Bapak dan Ibu dari sekolah boleh disampaikan pertanyaannya di kolom chat. Oke, Kakak mulai. Yang pertama dari Lilik Muktama dari MAN 1 Jembrana. Apakah jika sudah apply untuk program persiapan, apakah di tengah jalan boleh tidak berubah program studi? Diperbolehkan. Nanti jadi akan memilih jadi adik-adik untuk program persiapan nanti diperbolehkan untuk mendaftar ke 8 prodi atau 8 universitas, itu diperbolehkan. Tapi tentu saja prodi dan universitasnya sudah kami tentukan. Kemudian pertanyaannya lagi, oke, dari adik-adik kami yang berprestasi dari MAN, itu sepertinya banyak terkendala terkait dengan validasi. Jadi sudah mencoba mendaftarkan sekolah tapi tidak bisa melanjutkan registrasi. Nah, jadi Bapak dan Ibu dari MAN dan adik-adik kami dari MAN, jadi kami informasikan bahwa adik-adik Bapak dan Ibu pembina mohon berkoordinasi dengan operator EMIS. Jadi apabila ada kolom yang tidak bisa diisi, Bapak dan Ibu pembina segera berkoordinasi dengan operator EMIS untuk melengkapi data lembaga dan data siswa. Apabila sudah dilengkapi, langsung segera diupdate EMIS-nya. Kemudian setelah diupdate EMIS-nya, mohon segera berkoordinasi dengan pihak yang bertugas untuk verval data EMIS. Karena apabila belum diverval oleh Kementerian Agama, itu datanya belum bisa masuk ke dalam Dapodik, artinya belum bisa Bapak dan Ibu belum bisa melakukan pendaftaran, itu dia. Jadi mohon dari MAN mohon segera untuk update data lembaga, data siswa yang ada di dalam EMIS. Setelah diupdate oleh operator, mohon juga langsung berkoordinasi dengan pihak yang bertugas verval data. Ya. Jadi mohon langsung berkoordinasi dengan pihak yang bertugas dengan verval data, karena harus diverval oleh pihak-pihak yang terkait baru bisa valid datanya sampai ke PD data, itu dia. Ya, jadi adik-adik tadi yang terkendala terkait dengan registrasi mohon langsung berkoordinasi dengan operator Dapodik. Kemudian ada pertanyaan lagi. Silakan bagi Bapak dan Ibu. Oke, banyak yang terkait dengan
Emis tadi sudah dijelaskan. Oke, pertanyaan yang lain lagi, silakan Bapak dan Ibu. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Kenapa NISN saya tidak ditemukan saat input di website pendaftaran? Sementara data saya sudah diverifikasi dan disetujui oleh operator sekolah. Oke, jadi bagi adik-adik dari sekolah di bawah naungan Kemendikbud, jadi ada perubahan data atau tidak bisa melakukan registrasi atau tidak bisa mencari NISN-nya di laman pendaftaran, maka yang perlu adik-adik lakukan adalah segera menghubungi operator sekolah, operator Dapodik, kemudian di-update lagi datanya, karena itu ada field yang tidak lengkap, jadi di-update datanya. Setelah di-update datanya oleh operator Dapodik, adik-adik atau operator sekolah langsung segera menghubungin kepala sekolah untuk verval data dan juga dinas pendidikan. Dinas pendidikan juga harus verval data. Nah, itu dia adik-adik ya. Jadi Bapak dan Ibu guru pembina mohon segera berkoordinasi dengan operator Dapodiknya untuk mengupdate data Dapodik. Jadi harus ada verval pada PD data. Oke, kemudian pertanyaan dari Hartono dari SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta. Apakah universitas sasaran S1 luar negeri, apakah boleh jurusan medikal atau kedokteran? Nah, untuk jurusan program studinya sudah ada di Juknis, jadi adik-adik boleh membuka Juknis, sudah ada di lamannya, sudah di-share oleh teman-teman admin. Jadi boleh dibaca dulu dan di situ masih belum ada untuk kedokteran. Jadi untuk tahun ini untuk kedokteran masih belum di-cover. Nah, kemudian ada pertanyaan. Dalam proses pendaftaran disebutkan hingga tanggal 31 Mei untuk program registrasi beasiswa persiapan. Apakah sertifikat kemampuan bahasa Inggris mutlak diperlukan? Nah, untuk sertifikat bahasa Inggris itu sifatnya wajib diisi. Jadi bisa diisi dengan Duolingo. Jadi adik-adik semua yang belum memiliki TOEFL ITP atau sertifikat yang lain boleh membuka dulu laman Duolingo. Duolingo itu laman yang free ya. Jadi adik-adik bisa langsung akses sekarang. Itu sudah ada tesnya, silakan dilakukan tesnya. Apabila sudah selesai tesnya, hasilnya di screenshot saja. Nah, hasil screenshotnya yang akan diupload pada laman registrasi tadi. Sudah jelas ya adik-adik ya, jadi bagi adik-adik yang tidak memiliki sertifikat TOEFL ITP, boleh menggunakan hasil tes pada laman Duolingo. Di screenshot saja hasil tesnya. Nah, kemudian pertanyaan lagi. Jika siswa lulus tahun 2022, untuk tahun 2022 lulusnya, maka tidak diperbolehkan untuk ikut BIM persiapan, tapi diperbolehkan untuk ikut program beasiswa Indonesia Maju untuk yang degree S1 dalam negeri dan juga S2 dalam negeri. Jadi bisa dibuka pada laman beasiswa ya. Kita fokus untuk tanya jawab ini adalah untuk program persiapan. Nah, pertanyaan, kalau putra-putri Indonesia yang kebetulan SMA di luar negeri, jadi untuk SMA di luar negeri itu ada kita SLN, Sekolah Indonesia Luar Negeri, selama memenuhi kriteria yang disampaikan di Juknis, itu adik-adik silakan mendaftar. Nah, kemudian ada pertanyaan, siswa juara internasional dapat medali emas. Wah, kemudian
apakah bisa mendaftar untuk beasiswa persiapan? Nah, adik-adik untuk prestasi yang kami akuin tadi yang pertama adalah juara nasional dapat medali emas, perak, perunggu. Kemudian juara internasional dapat medali emas, perak, perunggu dan juga penghargaan khusus. Apabila diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, adik-adik cukup mengisi data diri dan mendaftar pada laman Beasiswa Indonesia Maju, pada laman Pusat Prestasi Nasional. Tapi bagi adik-adik yang memiliki sertifikat di luar Pusat Prestasi Nasional, jadi harus mengisi 2 link. Yang pertama link registrasi, yang kedua link kurasi. Nah, jadi tadi bagi adik yang menyampaikan pertanyaannya, yang juara internasional dapat medali emas dan lomba inovasinya bukan dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional, itu mengisi 2 link, yaitu link registrasi dan juga link kurasi. Itu silakan diisi dua-duanya ya. Kemudian ada pertanyaan dari Vina dari SMA Negeri 28 Jakarta. Saya ingin bertanya untuk web pendaftaran, sebelum mengisi berkat administrasi, kita harus mengisi pilihan studi. Apabila berubah pikiran, masih boleh tidak, Kak? Masih boleh. Jadi tadi sudah Kakak sampaikan bahwa, dan juga ada di informasinya di buklet dan juknis, adik-adik nanti diberi kesempatan untuk mendaftar ke 8 universitas atau 8 program studi. Itu dia, jadi masih boleh berubah. Oke, kemudian ada lagi pertanyaannya, silakan adik-adik yang ingin bertanya dari YouTube. Halo adik-adik dari YouTube. Oke, kakak akan jawab pertanyaan adik-adik yang dari YouTube. Yang pertama, pertanyaan dari YouTube, setelah mengupload piagam prestasi, lalu sudah tahu di kurasi bagaimana ya? Jadi adik-adik yang memiliki sertifikat prestasi yang di luar ajang Pusat Prestasi Nasional maupun non-ajang, tadi kan harus mengisi laman kurasi. Nah, hasil dari kurasinya nanti akan disampaikan setelah seleksi administrasi. Jadi pada saat pengumuman nanti akan disampaikan hasil kurasinya. Kemudian pertanyaan dari Zoom. Oke, sebentar ya. Nah, ada pertanyaan, Kak, apabila sertifikatnya dari Pusat Prestasi Nasional, apakah masih perlu mengisi laman kurasi? Tidak perlu lagi ya. Jadi apabila sertifikat adik, semuanya dari Pusat Prestasi Nasional itu tidak perlu mengisi laman kurasi. Tapi apabila ada satu saja sertifikat adik dari bukan dari Pusat Prestasi Nasional, adik harus mengisi 2 laman tadi, laman registrasi dan juga laman kurasi. Tuh. Ya, tadi Vina, nah itu sudah dijawab pertanyaannya. Oke, kami persilakan 2 penanya sebelum kita tutup untuk sesi tanya jawab, 2 penanya untuk langsung bertanya, silakan. Ya, dari sekolah, dari Wakatur SMA 1 Ponorogo. Halo, selamat sore. Ya, silakan. Ya, selamat sore. Selamat sore. Dari Pak Sukian SMA Negeri 1 Ponorogo. Ada 3 yang saya tanyakan, Ibu ya. Yang pertama, untuk sertifikat TOEFL sama IELTS, itu yang diakui, itu yang diterbitkan atau diselenggarakan oleh siapa? Oke, langsung saja dijawab ya Bapak ya. Ya. Langsung saja berjawab, jadi 1 pertanyaan langsung kami jawab. Jadi untuk persyaratan bahasa, jadi opsinya itu apabila siswa memiliki sertifikat TOEFL, ITP, atau IELTS, boleh langsung diupload. Apabila tidak ada, itu boleh menggunakan screenshot hasil tes dari Duolingo.
Jadi yang Itu dia. menerbitkan dari lembaga apapun bisa diterima. Ya, itu dipersilahkan. Kedua, untuk pembinaan itu nanti direncanakan offline atau online ya? Untuk pembinaannya nanti akan diselenggarakan secara online. Jadi pembinaan yang akan diberikan itu yang pertama, pembinaan kursus untuk bahasa Inggris untuk mengejar nilai IELTS sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh universitas tujuan. Kemudian juga kursus untuk SAT. Ya, kemudian nanti akan ada pembinaan yang lain. Ya. Yang ketiga, Ibu, untuk yang dinyatakan lolos di program pembinaan ini,